Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk saat ini. Namun, mari kita lebih dahulu berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh percaya ketika kami dengar-dengaran akan firman-Mu saat ini, Roh Tuhan akan memberikan pengertian dan hikmat untuk memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 26 April 2024 tertulis dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini adalah merupakan suatu prinsip yang harus diajarkan di dalam setiap pemberitaan di tengah-tengah kehidupan manusia yang masih meragukan akan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan manusia adalah merupakan anugerah semata-mata. Nah, inilah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada teman sekerjanya Titus yang mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu telah nyata dan bukanlah hayalan. Memang dari sisi logika manusia, mungkin banyak orang mengatakan, bagaimana sih bahwa Allah itu telah menunjukkan kasih karunia-Nya bagi hidup manusia, padahal kita selalu merasakan kalau ada dapat dibuktikan secara pikiran atau dapat melihat sebagaimana materi yang dapat kita lihat dengan mata, barulah kita mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang benar. Namun saudara-saudara yang kekasih, kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa kematian atau menyelamatkan manusia dari maut dan berpindah kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh pengharapan pada masa depan. Itu adalah nyata ketika Yesus tersalib dan bangkit dan dia naik ke sorga. Bahkan dia berjanji ia akan datang kembali dan menjemput semua manusia sehingga manusia akan dapat memperoleh yang disebut dengan janji Tuhan, kehidupan yang kekal. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kekasih, inilah merupakan kasih karunia Allah yang akan diberikan setiap manusia, bukan oleh karena kehebatan manusia atau sesuatu kebaikan yang dapat membeli kehidupan yang akan diberikan Allah di dalam hidup manusia, kecuali karena kehidupan yang dilakukan oleh manusia adalah karena anugerah Allah yang daripada Yesus Kristus sendiri yang menebus manusia. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau di dalam firman Tuhan ini mengatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, berarti kita mengakui bahwasan hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan anugerah atau kasih karunia Allah. Bukan semata-mata oleh mengandalkan kekuatan kita. Kalaupun ada orang mengatakan bahwasan dia dapat melakukan ini dan itu adalah merupakan hasil kepandaiannya. Namun saudara-saudara yang kekasih, ketika dia melihat bahwasannya hidup manusia itu sendiri adalah ciptaan Allah, di mana Allah sendiri yang menciptakannya, sehingga dia mengkaruniakan berbagai kemampuan dan nalar, maka disitulah manusia mengatakan tanpa ciptaan Tuhan, tanpa karunia Tuhan diberikan bagi manusia, dia tidak dapat melakukan apapun dalam hidupnya. Karena apapun yang dia lakukan dalam dirinya bukanlah berasal dari dirinya, tetapi dari pencipta dalam hidupnya, yaitu Yesus Allah kita adalah pencipta sejak awalnya di dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudara kekasih, kita tetap mengakui yaitu kasih karunia Tuhan
yang selalu menghantarkan dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan penuh dengan kehidupan. Bahkan anugerah Tuhan itu sendiri yang menjamin hidup kita untuk memperoleh kehidupan kekal di tengah-tengah akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami dijamin oleh Tuhan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup kami sungguh nyata di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami mengakui itu ya Tuhan, bukan hanya merupakan pengakuan secara suara, tetapi kami mengakui dalam kehidupan kerohanian kami bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang baik, Allah yang memberikan anugerah sehingga kami dapat memperoleh kehidupan, bahkan dilayakkan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.